Selamat pagi, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ilham Adi Pangestu dari divisi audit Raja Sukses Propertindo. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai proses audit beserta tujuan dan jenis-jenisnya gitu. Dalam pikiran banyak orang, proses audit mungkin dibayangkan seperti aktivitas untuk menyelidiki dan memantau efisiensi dan keamanan proses organisasi. Namun, aktivitas proses audit bisa lebih dari itu. Proses audit ini merupakan prosedur yang digunakan sering organisasi. Dalam hasil dari proses ini cukup efektif dalam menemukan kemacetan dan pemborosan dalam satu lingkungan perusahaan, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Lantas kita bertanya, apa sih definisi dari proses audit itu sendiri? Proses audit didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan prosedur untuk mengontrol organisasi. Proses ini tentunya memiliki satu tujuan, untuk menguji dan membuktikan bahwa proses dilakukan secara efektif dan mengikuti mekanisme kontrol yang sesuai. Jadi harus sesuai dengan satu bentuk SOP dalam satu perusahaan tersebut begitu. Proses ini juga bertujuan untuk mendeteksi peluang perbaikan dalam suatu proses audit itu sendiri gitu. Audit sendiri tentu saja kita bertanya, apa sih sebenarnya pengertian dari audit itu gitu. Jadi audit sendiri itu adalah laporan yang diberikan dari analisis operasi bisnis tertentu. Operasi bisnis diperiksa dengan cermat di samping standar yang ditetapkan. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah, badan pengatur atau bisnis yang diaudit itu sendiri. Jadi objeknya itu apa gitu. Audit dapat mencakup operasi bisnis apapun. Dia bisa mencakup keuangan, bisa mencakup manajemen proyek, konservasi energi dan lain-lain lah, atau manajemen mutu gitu. Tentunya kita bertanya bahwa sepenting apa sih audit itu sendiri dan tujuannya apa begitu. Tentunya setiap organisasi memiliki tujuan strategis yang ingin dicapai gitu. Salah satu tujuan dari proses audit adalah untuk memverifikasi bahwa semua proses perusahaan berjalan sesuai dengan visi strategis dan mereka memberikan nilai yang dibutuhkan pelanggan internal dan yang diinginkan oleh eksternal gitu. Jadi internal dan eksternal itu memiliki itu gitu ya. Iya, mungkin tampak seperti tujuan utama dari proses audit, tetapi proses audit masih memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu evaluasi efisiensi operasional dalam suatu proses, verifikasi bahwa rantai proses memberikan perlindungan untuk aset perusahaan, mencari tahu apakah informasi data perusahaan aman dan dapat diandalkan. Jadi SDM-nya itu sendiri, evaluasi yang keempat tentunya, evaluasi proses untuk menentukan apakah mereka dapat diandalkan. Dan yang kelima, pemeriksaan prosedur yang salah selama proses gitu. Lantas kita bertanya juga proses audit gitu. Proses audit itu ada 4 gitu, perencanaan, kerja lapangan, dan tentunya terakhir report atau pelaporan. Praperencanaan adalah memberikan pemahaman awal tentang risiko, tanggung jawab, dan proses utama dari proses audit gitu. Praperencanaan umumnya kalau dalam satu perusahaan itu diselesaikan selama proses pengembangan rencana audit tahunan atau sebelum audit kick off, jadi sebelum dimulainya begitu kalau dalam pengertian kami ya. Selama praperencanaan, auditor akan bertemu dengan kepala departemen untuk mendapatkan pemahaman umum tentang ruang lingkup dan skala operasi objek auditnya gitu. Auditor juga dapat meminta tur situs atau pengenalan staf kunci gitu. Perencanaan melibatkan pengembangan pemahaman rinci tentang proses operasi. Yang keempat, kerja lapangan, tentunya kita harus menyesuaikan dengan data dan aktualnya. Analisis transaksionalnya atau analitis akan dilakukan untuk menentukan kecukupan kontrol gitu. Dan yang kelima adalah tentunya report kita dalam setiap tindakan audit. Nah, itulah pengertian pemahaman kami terkait dengan audit proses. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami apa sih audit dan tujuannya, mengapa sih gitu. Apakah bikin ribet perusahaan atau tidak begitu. Oke, semoga sehat selalu. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.